everyone, aku Ilham Dwi Reza Fadli, aku biasa dipanggil Reza. Aku dari Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini aku akan membahas terkait mata kuliah tugas terkait dengan mata kuliah AOK, Arsitektur Organisasi Komputer. Nah, di sini aku akan menyampaikan materi yaitu evolusi dan juga kinerja pada komputer. Sejarah singkat komputer. Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk bisa membantu hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala, berupa alat mekanik maupun elektronik. Nah, komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematika biasa. Di antaranya seperti sistem komputer di kasar supermarket yang mampu membaca kode program belanjaan, bahkan sentral telepon yang menangani jutaan panggilan dan juga komunikasi, jaringan komputer dan juga internet yang menghubungkan berbagai tempat di seluruh dunia. Berikutnya, bagaimanapun juga, pengolahan data dari sejak zaman dahulu kala sampai saat ini bisa kita golongkan ke beberapa 4 golongan besar, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat, yaitu menggunakan tenaga manusia, dan peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah terbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Dan selanjutnya peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik, dan peralatan elektronik yaitu peralatan yang cara kerjanya itu secara elektronik penuh. Bahkan ada beberapa peralatan yang telah digunakan sebagai alat hitung sebelum ditemukannya komputer sebagai berikut. Yang pertama yaitu abakus, muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mulanya mesin komputasi, dan alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan bijian geser yang diatur pada sebuah rak yang kita sebut dengan sempoa. Berikutnya, setelah abad ke-12 muncullah penemuan lain yang dinamakan kalkulator roda numerik, yang dimana pada tahun 1642 Blaise Pascal yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan kalkulator roda numerik ini dan digunakan oleh ayahnya dalam melakukan pekerjaannya sebagai petugas pajak. Dan alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10, dan kelemahan alat ini adalah penggunaannya yang hanya terbatas untuk melakukan sebuah penjumlahan pada suatu data. Berikutnya ada kalkulator roda numerik 2, ditemukan pada tahun 1694 oleh seorang matematikawan asal Jerman, yaitu Gottfried Wilhelm von Leibniz, yang memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini juga bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Berikutnya juga ada kalkulator mekanik yang ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar, yang menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar. Nah, kalkulator mekanik Colmar Arithmometer mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi, karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan pembagian. Setelah tahun 1940, munculnya komputer generasi pertama. Nah, komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan sebuah data. Nah, komputer ini juga bisa menjadi cepat panas dan juga mudah terbakar, dan oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk bisa menjalankan keseluruhan pada komputer ini. Ia juga memerlukan banyak tenaga elektrik yang menyebabkan gangguan elektrik di kawasan sekitarnya. Nah, berikut ada beberapa komputer generasi pertama, yaitu sebagai berikut.
Komputer jenis pertama yaitu komputer ENIAC. Komputer ini dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Komputer generasi ini sudah mulai menyimpan data yang dikenal sebagai konsep penyimpanan data atau Stored Program Concept. Nah, yang dikemukakan oleh John von Neumann. Komputer yang kedua disebut dengan EDVAC. Nah, penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer EDVAC. Nah, di mana proses perhitungannya menjadi lebih cepat dibandingkan dengan ENIAC. Berikutnya ada komputer EDSA, yaitu komputer yang memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam sebuah tabung untuk menyimpan sebuah data. Dan yang keempat ada komputer UNIVAC 1 komputer. Nah, pada tahun 1951, Dr. Moseley dan Eckert menciptakan UNIVAC 1 yaitu Universal Automatic Calculator. Nah, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data pada sebuah perdagangan. Berikutnya kita masuk ke komputer generasi kedua yaitu 1959 hingga 1964. Nah, pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer karena bisa menggantikan sebuah tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya adalah ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 56. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil dan lebih cepat, dan bahkan lebih dapat diandalkan dan menghemat energi dibandingkan dengan para pendahulunya. Dan mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer, dan IBM bahkan membuat sebuah superkomputer yang bernama Street dan juga Sprayran, dan membuat sebuah komputer yang bernama LIRC. Dan komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dan dapat menangani data dalam jumlah yang cukup besar. Pada komputer generasi ketiga ini, pada tahun 1964 hingga awal tahun 80-an, sudah menggunakan IC, yaitu mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Sehingga para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut dengan semikonduktor. Dan hasilnya adalah komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat didapatkan dalam sebuah chip. Nah, kemajuan komputer generasi ketiga ini juga menggunakan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitoring dan mengkoordinasi memori komputer. Pada komputer generasi keempat hingga saat ini, munculnya komputer generasi keempat ditandai dengan munculnya mikroprosesor yang dikutip dari Britannica pada pertengahan 1960-an hingga awal 70-an. Fairchild Semiconductor Corporation dan Texas Instruments Incorporated adalah salah satu produsen IC terkemuka. Setiap tahunnya, kedua perusahaan tersebut selalu meningkatkan jumlah IC dan komponen elektronik lainnya ke dalam chip silikon tunggal. Nah, sejak saat jumlah komponen meningkat menjadi ribuan chip, tersebut mulai disebut dengan Large Scale Integration Chip atau LSI. Penggunaan LSI ke komputer disebut dengan komputer generasi keempat. Dengan penemuan mikroprosesor ini adalah puncak dari komputer generasi keempat. Sehingga perkembangan komputer pada generasi keempat ini sudah dapat menggunakan beberapa komponen seperti zaman sekarang.